Halo guys, balik lagi di podcast Cipok Unitomo bersama aku Natasha dan saya Sinta dari angkatan 19 bersama kawan Natasha. ya, jadi kali ini kita akan bincang-bincang nih dengan narasumber kita yang sangat Keren sekali. keren. Mungkin bisa perkenalan, Mas. Halo semuanya, nama saya Dikta Wahyu. Saya bekerja di salah satu media di Surabaya. Ini baju ya. Ya. Oke. Oke, nah kali ini kita akan membahas tentang pameran yang diadakan di Royal Plaza. Mungkin Mas bisa diceritain dari sebelum pameran, dari proses sebelum pameran sampai saat pameran. Oke, saya akan mulai mungkin dari bagaimana ide awal tercipta pameran ini dari teman-teman PFI Surabaya. Jadi awalnya memang kita itu ditugaskan oleh kantor kita masing-masing untuk meliput bencana alam yang ada di Lumajang. Waktu itu saya pun waktu itu lagi motret fashion show, acara belum mulai, saya ditelepon suruh segera berangkat ke sana. Oke, saya berada di sana dengan beberapa teman-teman dari Surabaya juga. Kita rombongan berangkat ke sana. Sampai sana saya malam pukul setengah 11 malam. Itu mengunjungi kampung dan sebagainya. Akhirnya kita liputan di sana sampai 5 hari ke depan. Nah, kemudian setelah situasi sudah melandai, teman-teman pulang semua ke Surabaya. Terus kita nongkrong, kita ngobrol sama teman-teman. Gimana kalau misalnya kita bikin acara nih? PFI udah lama nggak bikin acara, termasuk pameran foto gitu. Kira-kira bisa nggak ya bikin pameran foto? Terus kita ada sedikit donasi untuk warga Semeru juga kayaknya. Kalau kita temanya mau ambil apa ini? Ya tentang Semeru aja gitu. Tapi kalau kita ngomong masalah Semeru, kita ambil tema yang waktu bencana, mungkin pamerannya kan sedikit suram juga karena kita menampilkan suasana yang hektik, suasana yang kacau balau dan sebagainya. Nah, terus beberapa teman-teman mengusulkan bahwasannya bagaimana kalau kita pameran foto tapi menggunakan tema Semeru dari masa ke masa. Jadi kita ingin memperlihatkan bagaimana sih Gunung Semeru itu kehidupannya memberikan dampak yang positif atau negatif bagi warga Jawa Timur. Di sisi lainnya, maksudnya secara keindahan, secara peristiwa alamnya gitu. Wah, itu menarik. Semakin lama semakin foto ya ada, maksudnya kalau teman-teman punya dokumentasi atau arsipnya semakin lama itu akan semakin bagus. Artinya dari kita tahu perubahan Gunung Semeru dari masa ke masa itu bagaimana gitu. Akhirnya kita coba kontak teman-teman, soalnya dengan beberapa teman PFI juga bikin ide itu, kemudian kita share ke teman-teman foto Surabaya di Sidoarjo, Gresik juga. Katanya mereka, teman-teman ada punya foto Semeru nggak? Dari berbagai macam aktivitasnya lah, boleh pendakian, boleh keindahan alamnya atau lain sebagainya. Nanti kita tutup dengan peristiwa alam yang baru-baru kemarin ini terjadi. Terus akhirnya alhamdulillahnya teman-teman kooperatif berjalan dengan baik. Mereka kita kasih deadline untuk pengumpulan foto-foto tersebut, mereka langsung auto gercep lah, gitu ya, kumpulkan semua. Terus kita bingung, ini siapa yang mau sponsor nih gitu ya? Dari duitnya, cetaknya juga butuh biaya kan. Akhirnya kita ngontak beberapa teman-teman relasi yang sering kerjasama dengan PFI dulu. Jadi kita kontak kayak Royal Plaza ini. Waktu kita kabari kasih proposal, GM-nya sangat tertarik gitu. Oh, oke, silakan Mas. Mau kapan, mau di mana? Akhirnya kita dikasih tempat di sini, semua diberikan secara gratis oleh Royal Plaza. Saya ucapkan terima kasih sekali, disupport sangat support luar biasa oleh Royal Plaza. Oke, kita udah ada tempatnya nih. Terus apalagi yang kita butuhkan duit, coy. Ada duitnya enggak? Oke, duit ya kita cari. Kita kontak beberapa sponsor yang katakanlah
sering kita minta tolong untuk masalah sponsorship atau donatur dan sebagainya. Mereka responnya positif karena biasanya awal-awal tahun gini perusahaan-perusahaan itu belum tentu ada pengadaan duit ya, beberapa apalagi sponsorship yang besar gitu kan. Jadi kita nekat aja lah waktu itu, kita kirim proposal, mas bantu berapa aja, insya Allah kita bisa manajemen dengan baik sehingga acara terlaksana. Oke mas, kita coba rapatkan sama direksi. Alhamdulillah Hamin 2 minggu sebelum acara ini mulai sudah pada masuk semua tuh beberapa dana-dana dari sponsorship. Semakin banyak lagi kita dapat sponsor juga dari beberapa sponsor baru. Wah, akhirnya kita semangat juga karena ya kita semua punya materi foto ya, tapi kalau kita nggak punya cuannya, kita mau minta dari mana? Kalau kantong kita sendiri belum tentu teman-teman yang lain juga mau atau mungkin bisa gitu kan. Jadi akhirnya ya itu ini kita bereskan semua. Oke, foto cetak sebagainya sudah oke. Sketsul bagaimana? Sketsul kemudian kita punya kawan-kawan dari Cipok ini Tomo yang sangat membantu sekali. Terus kita juga punya dari teman barusan aja kita kenal kemarin, karena dia juga bikin event di sini yang sama dari Umaha di Sidoarjo. Dia punya sketsul tadi. Oke mas, silakan disewa mas, saya kasih diskon harganya. Wah luar biasa. Masih agak sangat bersahabat dengan kita. Akhirnya udah mas kirim sambil pakai. promosi juga Iya, ya sambil mas. promosi juga. Akhirnya udah kita pakai. Terus kemudian dari teman-teman Cipok kita setup sampai jam terakhir, ada teman Cipok itu sampai jam 9 pagi mall mau buka dia masih di sini, tapi alhamdulillah sudah selesai semuanya. Jadi waktu itu memang effort yang dibutuhkan untuk mengadakan pameran ini sangat besar sekali ya. Kita dari kompakan dari teman-teman PSI juga untuk saling membantu teknis di lapangan, membantu ide dan sebagainya. Jadi membuat kita akhirnya percaya dan yakin bahwasanya event ini bisa terselenggara dengan baik. Alhamdulillah dari semua itu terkumpullah 200 karya foto yang kemudian kita kurasi menjadi 50 dari 22 fotografer se-Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. Teman-teman foto Surabaya dan areanya edarnya gitu ya. Mereka antusias mau, akhirnya kita setup semuanya. Alhamdulillah kemarin opening bisa langsung dibuka oleh Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa bersama jajaran petinggi-petinggi pejabat Jawa Timur juga turut hadir. Nah, selain itu juga kita ada semacam kayak donasi juga. Donasi ini bisa dilakukan donasi dengan kita share di sosmed sesuai dengan rekening yang sudah dituju. Ada donasi foto. Donasi foto itu untuk pembelian untuk donasi di atas nominal tertentu. Kita akan berikan satu foto yang mereka pilih untuk dicetak sebagai tanda terima kasih kita kepada donatur tersebut. Alhamdulillah kemarin Gubernur sangat mensupport itu. Gubernur membeli satu foto dari setiap fotografer yang ada berdonasi. Kemudian ada beberapa jajaran pejabat juga berdonasi foto tadi. Alhamdulillah donasinya sudah sangat di luar target kita juga itu. Karena memang kebutuhan kalau pameran itu kan kadang-kadang memang nggak sedikit ya. Iya, lumayan menguras ya. Sangat menguras tenaga, pikiran dan uang juga akhirnya kan. Jadi ya alhamdulillah bisa dibagi dengan adil supaya semua bisa terpenuhi gitu. Jadi akhirnya kemarin alhamdulillah opening kita saya katakan lancar luar biasa. Saya sebagai ketua pelaksana biasanya kalau event-event itu kan itu setelah acara hari pertama kita ada evaluasi ya. Iya. Kalau ini besok ini yang kurang ini kalau saya nggak ada. Udah ini aku anggap semua beres selesai. Jadi kita bisa istirahat, kita datang, kita mau setup besok ada barangnya untuk di setup. Kemudian acaranya apa udah selesai udah. Kita lihat ada yang rusak dari karyanya, misalkan ada captionnya terjatuh atau fotonya yang lagi miring. Gak usah tinggal nunggu siapa, langsung gerak aja, betulin aja. Jadi itu yang membuat kita tuh optimis, zero mistake lah, gak ada kesalahan di itu. Jadi kita memang benar-benar gak usah nunggu siapa, gak usah nunggu
kemana, yang penting kita tahu langsung kita perbaiki, terus kemudian kita tempel lagi, orang datang ya sudah. Alhamdulillah selama sampai hari terakhir ini pengunjungnya juga antusias. Tapi padahal kalau kita lihat dari tempatnya, tempat ini kan agak mojok ya. Iya, kurang Strategis juga ya. Iya, Tapi alhamdulillah dari teman-teman UKM, tamu orang-orang pengunjung mall juga Selalu ramai datang. meluangkan waktunya untuk melihat pameran-pameran ini gitu loh. Iya. Ya, mungkin ada beberapa dari mereka juga penasaran ya tentang bagaimana sih, apa sih pameran ini. Ternyata setelah mereka masuk melihat 1-2 foto terusan akhirnya dia sampai mungkin ada yang berdonasi. Yang kemarin itu ada beberapa teman kolega juga lihat foto ini menarik, ini aku mau punya file ini gimana ya, monggo silakan donasi dengan nominal tertentu, pasti nanti kita kasihkan print centangnya, terserah mau di print model berapa. Kalau boleh tahu nih Mas, donasi tersebut itu buat pameris atau didonasikan untuk korban di Semeru? Nah, oke. Seluruh hasil donasi yang masuk di dalam pameran ini sepenuhnya akan diberikan kepada warga terdampak di korban Semeru yang nanti akan disalurkan ke pemerintah Kabupaten Lumajang. Jadi memang kita tidak tahu kebutuhan mereka itu apa. Iya. Yang tahu kan pemerintah setempat. Jadi kita serahkan donasi dulu ke pemerintah, biar pemerintah yang mengatur kebutuhannya. Artinya kalau kita melakukan jalan ini dengan jalan yang resmi, diawasi oleh pemerintah setempat dan pejabat lainnya, jadi itu insya Allah amanah, jalannya langsung ke tempat orang sasaran. Bisa berupa duit atau mungkin dijadikan sembako gitu kan. Iya. Nah, donasi ini sebenarnya saya juga terinspirasi dari teman-teman PFI daerah lain, karena PFI se-Indonesia itu tiap daerah mesti ada PFI ya. Iya, Pusatnya di Jakarta, PFI pusat, tapi tiap daerah kita punya ada. Sampai Surabaya ini, mereka menggalang donasi, bahkan di Medan, di Malang, mereka menggalang donasi untuk Semeru sebelumnya. Terkumpul uang sampai puluhan juta. Terus akhirnya kita mikir bahwasannya kalau kita donasi kayak mereka mungkin nggak ada bedanya ya, tapi kita ingin sesuatu yang berbeda. Akhirnya tercetuslah, itulah kita pamerin aja foto-foto yang mungkin di sana kemarin orang nggak punya tahu. Di sini orang akhirnya ngerti, oh ternyata waktu itu seperti ini ya kejadiannya. Oh iya, banyak kemarin orang-orang yang menanyakan, ini daerah mana ya Mas ini daerah sini Bu, kemarin yang kena tenggelam karena abu vulkanik di sini. Ternyata seperti ini ya. Iya Bu, kondisi seperti itu gitu. Ya, mungkin selain orang-orang baru ya belum melihat kondisi apa sih sebenarnya kondisi Semeru sekarang ini ya, itu mungkin bisa melihat dengan karya-karya teman-teman fotografer ini ya. Betul banget. Cara berdonasi juga itu bisa membantu bagaimana mengetahui dan pengetahuan dalam foto-foto tersebut. Karena memang kita sebagai seorang jurnalis foto kan memang salah satu esensial kita dalam memotret adalah foto itu punya image value ya. Yes. Pesan apa yang ingin disampaikan. Jadi melalui foto itu sendiri kita menyampaikan bahwasanya ini yang terjadi waktu itu. Iya. Bagaimana ketika kalian menghadapi seperti ini di lapangan, bahkan itu misalkan itu keluargamu, itu kadang-kadang bisa kita lihat dari karya-karya foto itu. Oh ini ternyata rumah saudaraku. Oh ini rumah saudaraku waktu itu kena efek bencana seperti ini. Jadi memang kebaikan dari kita bekerja real di lapangan, dia tidak mengkonsep sesuatu hal yang aneh-aneh. Misalkan kita ingin membuat tematik waktu liputan, kita konsep liputan bencana itu menjadi kayak liputan foto model kayak gitu misalkan ya. Semua kan konsep. Kita nggak bisa seperti itu. Kita berjalan apa adanya. Karena apa? Kita ini kan dalam kondisi mengunjungi salah satu peristiwa alam dengan korban yang cukup banyak. Ketika kita meminta warga-warga di sana untuk menuruti keinginan kita, dan kita tidak berkontribusi buat mereka, itu secara psikologis kita kayaknya sudah mati rasa gitu. Tapi kita nggak seperti itu. Jadi kita biarkan mereka berbicara, biarkan mereka menangis, biarkan mereka berkeluh kesah, kita dengarkan. Karena kita sendiri juga nggak bisa memberikan bantuan lebih kecuali melalui karya yang dipublis di media masing-masing untuk akhirnya di follow up oleh pemerintah. Ternyata ini yang dibutuhkan oleh masyarakat, ini yang dibutuhkan oleh mereka, sembako, bantuan dan sebagainya. Waktu itu memang awal-awal agak sedikit miris, karena mirisnya gini,
di sana itu waktu itu sembako memang melimpah ruah. Kebutuhan logistik melimpah ruah, bahkan pakaian bekas pun itu melimpah ruah. Akhirnya orang-orang di sana itu banyak barang-barang bantuan yang mangkrak memenuhi tempat, nggak kepakai lagi. Bahkan sampai baju bekas yang mereka sumbangkan, mohon maaf, ini ada yang nggak layak sama sekali, nggak layak dipakai. Bahkan Justru malah jadi tempat sampah iya, gitu ya. jadi tempat sampah. Bahkan mohon maaf lagi nih, bahkan pakaian-pakaian dalam yang katakanlah sudah second use gitu ya, second itu banyak terjadi. Dan waktu itu saya bilang sama panitia, Mbak kayak gini gimana ya, kita buang Mas, tapi juga jadi sampah yang menggunung. Iya. Kita kan nggak tahu, makanya waktu itu sempat viral kan, bahwa saya donasi pakaian itu mending di stop aja lah, kita lebih butuh sembako atau sesuatu hal yang mungkin bisa membuat kita bisa bertahan untuk beberapa minggu ke depan gitu. Akhirnya di stop donasi pakaian tadi itu karena banyak yang tidak layak. Kemudian kalau sembako waktu itu memang melimpah ruah. Peran pemerintah provinsi, peran pemerintah Republik Indonesia melalui Kemensos, melalui tim-timnya, menteri-menterinya itu udah sangat luar biasa sekali untuk membuat Lumajang yang terdampak erupsi waktu itu supaya bisa bangkit. Artinya dalam kondisi berapa pasca bencana itu mereka jangan sampai larut dalam kondisi sedih. Harus dibuat semacam ada trauma healing di sana, posko-posko sudah didirikan, terus kemudian segala fasilitas MCK dan sebagainya disediakan semua. Jadi mereka waktu di pengungsian mereka keras bahwasanya tidak ada suatu hal yang nggak mungkin, mesti di sini semua tersedia dengan baik gitu. Jadi menurut saya waktu itu sangat peran gercepnya dari pemerintah juga luar biasa sekali itu. Jadi kita kesana itu melihatnya juga nggak berbalut kesedihan terus. Jadi kita harus melihat momennya juga ketika mereka di pengungsian lagi senang-senang, lagi bermain, kita harus publikasi itu. Artinya pemeran pemerintah memberikan fasilitas seperti itu berfungsi dengan baik. Jadi ibaratnya tuh fotografer itu nggak hanya mengkonsep bagaimana foto itu biar bisa menarik, tapi dengan memberikan satu peristiwa yang real atau yang nyata itu bisa memberikan foto yang menarik juga dengan foto jurnalistik ya Mas. Esensinya jurnalistik memang kita kan jurnal itu kan kita menulis sesuatu ya, atau mengumpulkan data-data gitu kan. Nah foto jurnalistik itu kita mengumpulkan data itu dengan fotografi. Jadi kenapa dalam fotografi itu kalau teman-teman mungkin tahu ada istilahnya big shoot, medium shoot, long shoot, itu tuh bagian dari cara kerja kita tiap hari. Kita nggak harus melulu motret suasana semua, kita harus ambil suasana itu sebagian, habis itu kita ambil lagi lebih close. Makanya katakanlah kalau lihat ada teman-teman mungkin di waktu sempat berkunjung ke pameran, ada foto-foto detail-detail, foto-foto tampak luas, tampak atas, aerial dan sebagainya. Itu merupakan sistem kerja pengumpul data kami, gitu loh. Teman-teman fotojurnalistik tidak hanya melulu motret orang nangis saja, enggak. Karena ketika kita memotret banyak orang nangis, tapi jiwa kita ego hanya, udah aku kasihan semata gitu ya. Bukan kasihan, karena aku cari untungnya aja lah, kayak gambarku bagus, tapi kita nggak punya empati deketin, tanya, itu ya sama aja kita nggak punya rasa kemanusiaan ya, maksudnya. Jadi ini karena bencana kemanusiaan, jadi kita ya harus menempatkan diri kita pada situasi yang seperti itu. Jadi kalau kita di tempat-tempat daerah konflik bencana, kita jangan terlalu egois, akan kita wartawan pakai kamera besar motret kok sini biasa nih, nggak bisa kayak gitu. Semua harus kita ikuti aturannya, bahkan sampai mitigasi bencana, sampai aturan-aturan perlengkapan safety dan sebagainya harus dituruti. Kalau nggak gitu ya membahayakan juga, membahayakan diri sendiri ya, menambah beban orang lain iya. Terus kita semacam kayak orang yang nggak bisa diatur di lapangan itu. Jadi kalau di lapangan kayak gitu karena situasionalnya tidak bisa ditebak ya, nggak bisa ditebak. Jadi apapun harus ready. Waktu saya datang ke sana pertama kali malam, itu paginya banyak orang ke sana berkerumun melihat kondisi rumahnya. Gitu tiba-tiba ada asap guguran turun, warga lari panik semua. Kita juga ikut lari. Kita harus mengevakuasi diri kita sendiri gitu loh. Menyelamatkan diri. Sambil menyelamatkan sambil memotret gitu loh. Ketika udah kita aman, oke kita baru
Gitu. Jangan sampai kita sok-sokan, aku mau mendekat ke sana. Bahkan itu bisa Iya. membahayakan Membahayakan diri nyawa ya. sendiri, orang lain juga, merepotkan SAR juga nantinya. Iya benar ya. Itu yang harus kita tahu lah. Artinya kalau kita ke sana itu memang ada petugas-petugas yang memang sudah disiapkan untuk evakuasi. Ketika petugas itu melarang Mas jangan mendekat, ya udah kita harus nurut. Kalau kita nunggu dulu. Kalau kita pengen ngotot itu kita nunggu aja dulu. Momennya pas, oke, Mas saya boleh foto sebentar. Oh silakan, masih dikasih. Habis itu kita suruh balik. Dan artinya kita jangan terlalu, saya wartawan ini, saya butuh foto ini. Mas jangan Mas, ini nggak di sini berbahaya. Saya wartawan, saya tahu ini momen yang bagus. Dan seperti itu. Iya. Karena realitas sekarang memang dunia sosmed itu kan ngeri sekali ya. Maksudnya orang netizen publish dan sebagainya itu cepat instan. Dan di sana sinyal juga nggak putus. Jadi ketika kita mau update story apapun bisa banget. Saya hari ketiga di sana tuh selebgram sudah masuk di sana. Jadi jangan nggak hanya foto jurnalis atau wartawan TV yang mana, selebgram sudah masuk. Selebgram dangdut, artis apa itu sudah masuk di daerah pengungsian. Terus dia bikin gimmick-gimmick seakan-akan nangis, haru. Itu ada bahkan sampai ada teman saya lihat ada dia ngaku dari media, dia disuruh nangis. Disuruh nangis untuk mendapatkan mendapatkan views yang banyak dari perusahaan itu. Kita mikirnya, lah ini ngapain kok disuruh nangis? Dia bilang dari media dan sebagainya ya. Orang sana kan pasti percaya aja ya, orang kamera besar pasti dari media. Mereka langsung pasang badan untuk actingnya mereka. Tapi kasihan juga, sama aja kita kayak mengeksploitasi mereka dalam tanda kutip ya. Maksudnya harus tahu lah norma-normanya bagaimana gitu. Jangan sampai merepotkan mereka. Kalau mereka lagi sedih, kalau jarakmu jauh, kalau kamu punya lensa yang cukup panjang, kamu bisa menggunakannya itu dengan baik. Coba kita dekatin mereka apa yang menjadi permasalahannya. Terus udah evakuasi sampai mana, kita tanyain, kita ngobrol. Jadi jangan cuma mengambil gambarnya aja, tapi kita juga bisa memberikan masukan atau memberikan insight yang positif agar mereka juga semangat untuk bisa tetap melanjutkan kehidupannya berikutnya. Jadi penuh tantangan juga ya Mas ketika sangat banget. Iya. Semua pekerjaan foto jurnalis punya resikonya masing-masing. Iya. Jadi kalau bencana alam resikonya mungkin ya kita tahu sudah terlihat kan. Tapi yang nggak kita tebak itu banyak di situ. Kalau kita motret bentrokan demo, kita udah lihat bentroknya kayak gimana. Jadi kita tahu arah kita berlindung kemana. Tapi tetap aja masih ada yang kena, masih ada yang istilahnya lempar batu, kena tembak, kenapa itu masih ada. Kayak kemarin waktu di Gerahadi kemarin 8 Oktober itu peristiwa demo besar-besaran itu, kita menganggapnya teman-teman warga nggak ada apa-apa, teman-teman nggak pakai helm, nggak pakai apa, nggak, sebenarnya biasa liputan biasa. Tiba-tiba chaos kayak gitu udah pikirannya, wah gila ini kemana ya, harus safety ya. Kalau kita safety kita nggak dapat foto yang wah, tapi kita harus menyelamatkan, ambil resiko juga untuk itu. Tapi ya tetap ada batasan-batasannya ya, untuk supaya kita juga aman di situ. Berarti dari dibalik foto-foto yang menarik nih yang kita lihat bersama di sini itu ada effort yang sangat besar. Pasti. Semuanya sih, apapun kegiatannya itu kalau dalam fotografi effortnya mesti besar, gak harus jurnalistik. Kita konsep foto model, kita konsep foto produk, itu effortnya juga besar. Untuk produk kita butuh properti yang banyak, properti yang yang mendukung dari produk itu sendiri. Foto model kita butuh sesuatu suasana yang konsep yang beda. Kita lari ke tengah kota untuk setup di tengah jalan agar tidak mengganggu kemacetan. Bagaimana ya, kita nyebrang, kita punya waktu cuma 10 detik saat mereka nyebrang. Jadi kalau kamu ingin difoto dengan background di tengah-tengah kota Surabaya, misalnya ke jalan kunjungan ya, kalian harus cepat itu 9 detik kamu motret pasangannya lagi jalan dengan background seperti itu. Berarti ini cukup menarik sekali ya dengan foto-foto yang di tempat bencana itu, karena selain penuh tantangan, tapi di satu sisi kita sebagai fotografer itu juga harus mengetahui batasan bagaimana dalam mengambil foto, seperti
harus mengetahui resiko apa yang harus didapetin, terus mengetahui suasana dan perlengkapan juga ya Mas, yang paling penting. Betul banget. Dan Mungkin safety bisa itu sih. juga penting sih. Iya. Iya. Mungkin terakhir nih Mas, dari pesan untuk UKM foto atau ke kita nih yang sebagai fotografer juga kan, Fotografer dalam lingkup muda. mahasiswa gitu. Iya. Kira-kira apa sih tips dan pesan buat kita dalam memotret? Mungkin bisa dikasih jangan buat kita. Oke. Tipsnya mungkin hampir semua tips di mana-mana mungkin hampir sama ya. Iya. Tapi untuk perkembangannya zaman saat ini itu yang harus dikuatkan lagi fondasinya adalah kualitas. Jadi kualitas itu bagaimana cara kita kerja itu menunjukkan kualitas kita. Gitu. Jadi jangan pernah kita merasa puas akan satu hal itu kan pasti ya. Iya. Kalau dalam dunia fotografi, karena fotografi ini kan pengulangan, repetisi. Tiap kali kita motret, tahun depan kita motret lagi hal yang sama. Cuman apa yang bisa membedakan tahun kemarin dan tahun sekarang dalam karya kita gitu. Jadi terus kita gali terus, kita coba terus, jangan takut salah di era digital. Kalian mungkin merasakan film atau kamera analog saat Analog, ini iya. just for fun. Dulu kita merasakan kamera analog untuk bekerja. Jadi 32 frame dalam satu kamera itu harus Satu roll diperhitungkan. itu ya. Harus diperhitungkan. Jadi berapa fotonya yang mau dipakai, terus berikutnya apalagi. Jadi dulu memang harus diperhitungkan. Kalau sekarang kita pakai digital, tinggal Semakin hapus, bebas ya, format, Mas. selesai, hapus, selesai. Jadi artinya kita jangan takut untuk melakukan hal baru. Salah itu biasa. Yang penting kita tahu kode etiknya seperti apa, norma-normanya seperti apa, itu jangan sampai diabaikan. Harus tetap berjalan pada rootnya itu. Oke. Makasih banget loh Mas Sama-sama, udah mau sama-sama. meluangkan waktu Ya, buat kita. sukses selalu buat Cipok ya. Iya. Terima Iya. kasih atas supportnya kita ke PFI. Luar biasa sekali. Sukses juga Siap. buat TFI. Siap. Semoga bisa membagikan karya-karya yang lebih menarik lagi ke depannya. Pasti, insya Allah. Ya, mungkin sekian dan terima kasih pada podcast kita kali ini. And then see you.